Ya. Oke. Ini saya ambil yang sistem kedua ya. Sistem kedua. Jadi SKM dulu. Untuk memudahkan kita langsung ke sini SKM setting ini ya. SKM setting. SKM setting otomatis nanti akan terbuka file text ya. File text. Konfigurasi yang perlu diubah adalah ini site location ini yang pertama. Ya. Site location misalnya nanti ini di daerah mana ya kan itu, kemudian ini latitude-nya, kemudian longitude-nya, terus kemudian altitude ketinggian tempat ya kan ini. Terus kemudian horizonnya kemana. Nah ini yang pertama. Nah, kemudian untuk berikutnya untuk SKM yang perlu diubah lagi yaitu ini device location name, ini detailnya. Ini kebetulan saya tulis rumah saya ya ini. Kemudian data suppliernya ini mungkin nanti bisa dibuat apalah Kemenak atau apa ya monggo. Terus nanti yang ini TT-USB 0 nggak usah diubah, yang lain-lain nggak usah diubah nggak apa-apa ya. Gitu. Oh, ya. Jadi fokusnya ke site location ini. Terus ini apa namanya? Nah ini device location name sama data supplier. Yang lain nggak perlu diubah nggak apa-apa. Kemudian sebagai informasi untuk time zone ini juga ini time zone. Time zone ini ya bergantung lokasi. Kalau misalnya di Jawa Tengah ya berarti +7. Untuk komputer time zone ini tetap +0 ya, +0. Kemudian nah, ini nggak perlu diubah nggak apa-apa. Ini nanti penyimpanan datanya di sini ya. Kalau ngerekam otomatis data ke sini. Yang lain-lain sudah. Nah, yang lain nggak usah diubah nggak apa-apa. Untuk MySQL memang tidak diaktifkan. Ya. Terus ini untuk nanti kan hasilnya kan hasil di samping file DAT juga file PNG untuk hasil plotting ya, hasil plotting. Nah ini limit langit malamnya itu berapa sampai berapa. Kalau misalnya di daerah Semarang itu ya 4-20 itu sudah bagus ya karena langit malamnya itu tidak sampai 21, bahkan hanya 19 atau mungkin 17 kan. Kalau nanti dipasang di daerah yang sangat gelap, misalnya di daerah timur yang nilai kegelapan malamnya itu bisa sampai 22, nah ini baiknya dibuat misalnya 6 sampai misalnya 24 kan ini. Supaya nanti kurva plottingnya bagus kan itu. Oke. Untuk time-nya masih sama, nggak usah diubah, nggak apa-apa. Nah, untuk email ini masih belum diaktifkan. Jadi mungkin yang diubah hanya ini limit NSB ini untuk penyesuaian plotting, tapi ini nggak signifikan. Nah, bentar. Ini salah ketik. Nah ini. Oke, saya biasanya langsung jalan. Oh, jalan belum ya? Udah jalan. Bentar. Ini ya, ini grafiknya muncul. Nah, ini ya. Ini yang apa namanya? Baru saja ini. Tadi, oh ya. Ya, ini kan tanggal 6 ya. Nah, berarti ini otomatis akan apa namanya? Akan membuat kurva sendiri. Jadi sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Untuk warna apa ini? Warna pink ini adalah indikasi terbitnya bulan. Jadi cahaya bulan ini. Untuk koordinat Mangkang berarti bulannya terbit sekitar jam 5 sekian. Nah, ini warna ini adalah warna bulan ini. Sehingga untuk analisis kasar untuk awal nanti lebih mudah ya, sehingga lihat kurvanya saja nanti kita bisa menentukan oh ternyata kondisi langit seperti ini, nanti fajarnya terbit sekian, ada posisi berapa derajat, jam berapa kan itu. Jadi ini untuk analisis dasar kurva ini. Kemudian untuk apa namanya datanya sini daily data
Ini kemarin ketika saya uji coba ya, terus ini ya, ini sekarang yang ini tanggal 5 ini. Jadi tanggalnya itu tanggal apa namanya sebelum subuh. Kalau besok tanggal 6 berarti ini tanggalnya tanggal 5. Ya. Nah, ini tadi data-data yang kita masukkan di setting config tadi. Ini ya, muncul ini dan sebagainya ya kan. Nah, outputnya standar seperti miliknya Unihydro nanti ya. Ini posisinya ini, terus ini location name-nya yang tadi, terus ini dan sebagainya tadi. Mubahnya ada di sana. Ya. Terus ini nilai kalibrasinya, kan proses value-nya sekian dan seterusnya. Untuk SQM serial number-nya sudah ketemu ini. Terus view 20, terus filternya ini. Nah, kemudian yang bawah ini mulai rekamannya, hasil rekamannya. Hasil rekamannya ini. Nah, berarti tadi mulai merekam jam 16.50. Ya, itu. Otomatis merekam sendiri ketika nyala dan kondisi apa namanya posisi matahari sekian derajat sesuai dengan settingan akan terekam. Ini berarti settingan rekamannya setiap berapa detik ini? 18 ke 24. Ini 24 ke 26. Ini 24, 24 ke 26 berarti 2 detik ini. 2 detik ya. Nah, kalau yang awal biasanya kan ada delay ini biasanya gitu. Tapi setelahnya itu langsung konsisten 2 detikan semuanya. Ya, monggo nanti bisa di setting di mana tadi. Iya, config tadi, config PY tadi. Nah, loh, ini tuh oh, salah ambil. Ini SQM setting ini tadi ya. Nah, ini ya. Delay between measures. Nah, ini di setting 2 tadi ya. Nah, defaultnya kan 5. Ini tadi sudah dengan ubah tadi ya, 2 ini. Atau enggak ya? Nah. Enggak. Oke. Kemudian plot each ini 60, berarti ini setiap 60 data ngambil, berarti kan kalau 2 berarti kan setiap kalikan 60 kan, berarti nanti baru akan plotting kan itu. Nah, ini nggak usah diubah nggak apa-apa karena kan apa namanya yang paling penting tadi rekamnya itu untuk plottingnya kan untuk hanya kebutuhan analisis. Oke, oke ya SQM sudah ya. Kalau udah ini berarti tak tutup ya, ini tak tutup. Kalau ada editing nanti apa namanya bisa disimpan langsung. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Kamera ya. Berikutnya adalah kamera bisa diakses di sini ya, image Fajar ini ya, atau di sini juga bisa ini ya sama ini, bawah ini sama. Saya lebih suka untuk konfigurasi di sini ya. Nah, ada tutorial apa namanya dari aplikasinya itu bisa kita masuk ke sini. Saya sendiri ini belum nyoba apakah nanti berefek di apa namanya hasil atau tidak. Tapi kalau yang sering saya coba itu langsung pakai ini. Jadi pakai web-based-nya itu. Berbasis webnya itu. Kalau scan-nya nggak bisa, kenapa ya? Apa masalah jaringannya? Pakai Ya repeater. sebenarnya kalau misalnya diganti pakai apa namanya localhost juga lebih gampang sih nanti. Jadi nanti PR ini ya untuk ngedit masing-masing apa ini kita ubah jadi localhost. Lebih gampang. Terus portnya port 80. Nah ini berarti username-nya itu admin, password-nya itu secret rahasia. Admin secret ya. Ini saya save saja ya. Saya save. Oke. Ini ada tulisan daytime image updated very ya. Nah, kalau malam 0,01 detik.
Ini menghadap kemana kameranya ini? Ini ngerekam nggak ya? Nah, saya cek. Biasanya langsung rekam. Nah, ini berarti ngerekam ya? Ya. Nah, image-nya dan sebagainya udah ngerekam. Nah, pertama yang perlu kita lakukan untuk apa namanya setting kamera, nah, itu ada di kamera setting. Ini. Exposure-nya ini dibuat berapa ini? 1 detik. Berapa ini? Ya 1 detik. Kayaknya nanti menyesuaikan ya. Nah, terus gamma dan sebagainya ini masih settingan semuanya. Terus delay nggak ada ya. Jadi kan misalnya kita pengen gambar direkam dalam 1 menit sekali misalnya. Nah, jadi exposure-nya itu kita buat berapa tadi? 60 ya. 60.000 ya. 60.000. Berarti kan 1 menit kan itu. Cuma apa namanya? Kita juga harus memperhatikan delay-nya ini kan ini. Kalau ini 60 terus ini 1 menit berarti totalnya adalah 1 menit 1 detik kan itu lebihnya. Tinggal kombinasi antara exposure sama delay. Nah, delay ini penting juga untuk memberikan jeda sensor istirahat. Kalau ini 0 nanti ngerekam jelek terus nanti efeknya itu apa namanya agak cepat panas itu kameranya. Tahu-tahu ngeheng ya, kadang seperti itu. Ngeheng kameranya sehingga nggak merekam. Gitu. Jadi perlu dipikirkan untuk apa namanya delay-nya itu kira-kira mau dibuat berapa detik. Total itu sekitar 1,5 menit itu. Sekitar 1,5 menitan kurang lebih. Ya, itu. Jadi untuk exposure-nya kan ini exposure kan bergantung lokasi ya. Ya. Bergantung lokasi. Kalau di Karimun Jawa saya pakai exposure agak tinggi karena sangat gelap kan itu. Terus gainnya juga saya tinggikan sehingga bisa merekam cahaya apa namanya itu zodiak. Kalau di kota mungkin 4 saja itu sudah sangat apa ya over exposure itu. Sehingga nanti ini permainan kita itu di exposure sama gain ini. Nah, kemudian nanti untuk memberi istirahat ya dipakai di delay nih. Delay itu saya berapa itu saya lupa ya. Ini di Karimun Jawa sedang off ini, belum saya cek lagi. Kalau nggak salah sekitar 5 detik kalau nggak salah. 5 sampai 10 detik lah. Coba nanti Pak Wayah nanti kan karena di Karimun Jawa itu saya isi internet malam itu. Jadi untuk saat ini tidak bisa diakses. Tujuan diisi kuota itu kan sebenarnya hanya untuk upload. Nah, tidak hanya untuk main-main seperti itu. Setiap hari diakses kan tidak kan itu. Sehingga kalau awal-awal sih baiknya ya diisi kuota yang full sore dan itu ada. Tapi kalau sudah dari jalan ya saran saya itu diisi aja kuota yang apa namanya internet malam kan itu lebih murah dan itu kebutuhannya hanya untuk upload saja kan itu. Kalau pas suatu saat ada butuh maintenance ya harus siap apa namanya siap membuka laptop di atas jam 12 malam. Kalau sudah terpasang kan ya tinggal duduk manis di rumah saja. Kecuali kalau ada masalah hardware ya nanti ada tenaga lapangan yang siap ke sana. Jadi mungkin apa namanya untuk delay ya sekitar 5 sampai 10 detik lah. Nanti exposure-nya nanti menyesuaikan. Untuk gain juga menyesuaikan. Untuk AWB nanti menyesuaikan ya, itu menyesuaikan apakah bisa dibuat auto atau nanti red sama blue balance-nya nanti disesuaikan. Gitu. Oke. Kemudian yang bawahnya ini, nah ini quality. Nah, terus ini juga menentukan apa namanya ukuran ini ya, sama width sama height-nya ini. Nanti akan juga terkait dengan kebutuhan kuota yang kita sediakan. Mau ukuran berapa? Kalau 00 berarti ini maksimal ya. Nah, maksimal bergantung apa namanya kekuatan itu sensor Raspberry high quality itu, gitu ya.
biasanya sekitar 3.000 kali sekian ribu piksel itu gede banget itu. Nah, kalau misalnya hanya untuk kebutuhan deteksi cahaya, ya kan, bukan untuk fokus benda langit yang lain, ya, saya kira ini nggak terlalu besar, nggak apa-apa, kan itu. Misalnya dibuat 1024 sama 768 itu sudah bagus, ya kan itu. Terus ini file name-nya, monggo nanti bisa disesuaikan dengan lokasi, bisa diubah, ya. Kemudian orientasinya bergantung pemasangan hardware-nya. Itu pemasangan kameranya di mana? Di depan atau di atas? Di ruangan, Pak. Enggak, nanti rencananya di casing-nya itu? Casing-nya itu di atas. Menghadap ke atas ya? Menghadap ke atas. Oh, berarti ke horizon. Ke horizon? Horizon. Oh ya, ke horizon. Oke. Nah. Terus lensanya berapa derajat itu? Itu yang 160 ya, 160. 160 ya, itu udah luas banget itu kalau ke horizon. Ya. Kalau ke horizon itu misalnya tidak usah pakai wide angle, itu sudah cukup kok. Saya pakai yang berapa itu 100 itu sudah sangat luas kalau ke horizon. Tapi kalau ke zenith ya tidak dapat. Kemudian image title mungkin juga perlu ditambahkan untuk identitas ya. Suatu saat nanti ketika sudah rekaman ya merekam kan itu nanti tahu oh ini gambar dari lokasi mana kan itu. Misalnya saya tambah misalnya ya, ini misal kita tambah misalnya Lembang misalnya ya. Nah kemana? Lokasi ini pengamatannya ya bisa juga Kemenak apalah biar misalnya yang punya wewenang kan Kemenak misalnya Kemenak mana misalnya lokasinya Lembang misalnya. Nah, misalnya berarti alat milik Kemenak terus tadi dipasang di Lembang misalnya. Terus ini yang paling penting lagi ini latitude. Latitude cara penulisannya seperti ini ya. Ini. Kalau misalnya di Lembang berarti kan berapa itu? Bisa 6 S ya kan. Kemudian longitude-nya berapa itu? Nah, misal ya nanti kan bisa diubah 17E. Nah, itu berarti timur. Kemudian angle-nya ini altitude of the sun degree relative. Oke. Berarti ini untuk start sama stop merekam. Ketika posisi matahari itu -9, maka dia berhenti merekam kan itu. Ya, atau memulai merekam kan itu. Tinggal kebutuhan kita. Kalau misalnya itu eksposurnya tinggi, nah -9 itu sudah cukup kan itu. Karena kalau misalnya lebih dari itu biasanya langsung warnanya putih gitu ya. Sudah over ya. Jadi kan kamera itu akan otomatis merekam ketika ada power dan kondisinya malam. Nah, malam itu kapan? Ketika matahari posisinya -9 misalnya di sini. Kalau kita buat -6 berarti ketika matahari baru terbenam sekitar 6 derajat di bawah ufuk dia akan merekam. Sampai kapan? Sampai besok pagi ketika posisi matahari itu -6 menjelang terbit. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan keinginan kira-kira kita maunya bagaimana. Kalau eksposurnya sudah sangat tinggi ya, saya kira nggak perlu sampai -9. Nanti kan kita dapatnya cahaya putih itu. Biasanya sudah 10 aja itu sudah sangat terang itu. Kalau misalnya eksposurnya cukup tinggi. Nah. Oke, terus sudah ini kelihatannya. Ini hanya opsional saja ini apa ini. Ini saya belum mencoba yang ini malahan. Oke ya. Jadi mungkin saya review kembali untuk exposure. Berarti fokus kita adalah ke exposure sama gain bergantung lokasi. Kalau auto gain berarti nanti settingan ini yang atas sama bawah ini nggak kebaca. Dia akan menyesuaikan. Ya itu. Ya. Biasanya ini akan saya gunakan ketika ada cahaya bulan sangat terang.
Ya, jadi misalnya ketika di Karimun Jawa seperti ini, ya baiknya itu apa namanya ini manual. Tapi ketika pas ada cahaya bulan, nah itu nanti rekamannya nggak bagus karena overexposure itu pasti. Sehingga saya buat auto, sehingga tampilannya bisa lebih bagus kan itu. Nanti menyesuaikan. Kemudian ada lagi untuk AWB ini white balance-nya nanti bisa disesuaikan atau dibuat auto. Nanti intinya adaptasi kita terhadap apa namanya kondisi lapangan. Terus ini delay tadi. Nah, delay tadi itu menyesuaikan istirahat kamera. Quality, white and height ini juga menyesuaikan untuk apa namanya ukuran gambar. Dan file name ini juga bisa kita buat namanya unik setiap lokasi sehingga nanti ketika ada apa namanya rekaman gambar kita tahu gambar ini sumbernya dari mana. Misalnya kita beli setting misalnya tadi apa Kemenak Lembang misalnya. Ya, terus JPG. Nah ini. Sementara kalau di sini apa namanya filenya JPG. Tidak boleh ada spasi ya, no white space in file name, tidak boleh ada spasi. Jadi nanti yang terekam akan muncul nama Kemenak Des Lembang, kemudian ada belakangnya sebelum CBG nanti akan ada apa tanggal, tahun, kemudian jam dan seterusnya menit sampai detik dia akan ada per gambar. Jadi ada awalan ini. Kemudian orientasinya ya nanti menyesuaikan ya bergantung kameranya bagaimana. Terus flip apakah akan dibalik atau tidak ya bergantung kebutuhan settingan hardware-nya. Sudah. So time ini penting ya untuk menunjukkan waktu. Untuk image detail nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Sudah notification. Ini latitude sama longitude juga penting ini sama angle-nya. Ya kelihatannya itu aja Pak. Terus langsung diklik save change. Ini 1 detik ya, per 1 detik. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Kita lihat di sini di sistem akan kelihatan juga ini. Ya, CPU temperatur ini cukup panas. Tapi nggak apa-apa ini. Yang penting di bawah 80. Ya. Kalau masih apa namanya nanti terlalu apa ya ngerekamnya banyak, biasanya CPU load-nya ini yang apa namanya yang agak berat. Tapi kalau 4B 4 GB insya Allah kuat ini. Nah, nanti kalau misalnya pengen mencoba-coba pakai Raspi Steel, berarti ini di stop dulu. Kamera kan sementara ini digunakan oleh AllSky, ya kan? Aplikasi AllSky. Berarti kalau kita pakai Raspi Steel, maka akan muncul notifikasi kamera tidak bisa digunakan kan itu. Kalau pengen main-main dengan Raspi Steel atau pengen coba-coba, ya ini berarti di stop dulu. Kalau pengen hati-hati ini yang bawah ini hati-hati ini ya, gitu. Jangan sampai kepencet ini. Kalau kepencet shutdown lah repot. Shutdown terus nanti sudah di lapangan, nah itu udah mati nggak ngerekam itu ya. Nggak ngerekam terus nanti kalau timernya nyala besok nyala ngerekam. Mungkin itu ya dari saya. Mungkin kalau ada yang terlewat mungkin kita bisa lanjut di lain waktu atau mungkin Japri atau lewat Pak Indro atau apa nanti kita lanjutkan diskusi kita. Dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang ini.